beristri lagi, habis itu tadi bukan dia yang beristri, bapaknya yang beristri bertambah. Ya biaya hidup nanti bapaknya juga ya. Iya ya, istri dia jadi tanggungan bapaknya. Bapaknya, cucunya bapaknya juga. Jadi bapaknya bertambah bini. Bapak ikut juga main. Kadang-kadang buka baju kami. Orang yang mulia adalah orang yang selalu basah bibirnya dan selalu membicarakan Tuhannya. Itu orang yang mulia. Allah. Orang yang pintar atau orang hebat itu adalah orang yang hidupnya punya program dan punya ide-ide. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Nei dan juga Saya dia tetap di di Talk Premier Tiba-Tiba Talk Show. Luar biasa ya, kita hadir lagi di sini menemani teman-teman yang gabut ya kayaknya nonton. Iya, bareng bicara-bicara tentang Apa ini kelamaan gak syuting dan kayak gitu ya ya. setelah libur yang panjang, Betul. akhirnya kita bakalan nemanin lagi teman-teman di rumah. Tentunya dengan yang lebih santai. fresh, ngobrol dengan bintang tamu, dengan apa namanya, suasana yang lebih fresh tentunya. Bener. Oke, apa nih kita langsung hari aja. ini bakalan ngundang siapa sih, Miss? Oke, kita kali ini akan mengundang kalau disebut Atuk ya, Datuk. Udah datuk di Udah atas datuk kali ini. Tapi sangat menginspirasi karena kenapa banyak di usianya yang saat ini masih aktif di dunia pendidikan maupun di dunia politik. Nah ini sangat seru nih kayaknya nih dia. Dan di usia dia yang segini masih jadi orang berpengaruh. Betul. Menginspirasi kita semua. Inspirasi pasti. Biar kita nggak lama-lama, teman-teman juga nggak menunggu-nunggu siapakah beliau. Iya, langsung aja. Langsung aja ya kita panggil siapa dia. Mr. Yuhasri. Oke. Silakan. Nenggolan. Oke. Oke. Teman-teman sudah di tengah-tengah kita nih. Iya. Bapak Yuhasri. Gelarnya gimana, Pak? Bapak Dr. Andes Yuhasri MM. Haji. Oh, Bapak Haji Yuhasri MM. Ah, Oke. Gimana kabarnya, Bapak Yuhasri? Alhamdulillah sehat. Sehat. Apalagi kita sudah selesai Ramadan. Sekarang tuh niat itu ada peningkatan terus di bidang apa saja. Betul. Sebab kalau hari ini sama dengan hari kemarin itu tak kemaju namanya. Itu dia betul. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok itu harus lebih baik lagi dari hari ini. Betul. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya. Ini kayaknya kalau petua kayak gini kayaknya udah ending nih. Kalau masuk udah masih petua. Oke, Pak Yasir kayaknya manggil Bapak atau Atuk atau apa nih, Pak? Bapak kali Bapak. ya. Boleh bapak, Segar. boleh mama, boleh abang, kan serba. Pak Yasri lah ya. Pak Yasri. Apa? Kalau orang Kuansing ya, orang di Panian itu topnya Yuskap. Yuska. Iya benar. Yuskap. Itu apa sejarah dari nama Yuskap itu? Yuskap itu diciptakan waktu masih di taman-taman SD itu. Waktu kalau dulu kan ada SMP, MTS, ada PGA yang sejajar lah. Iya. Di waktu itu disebut kawan di sekolah itu dipanggil Yus. Yus itu Y Yuhasri, U urang, Sukaping. Sukaping tuh. Sukaping itu adalah kampung atau desa tempat kelahiran Bapak. Di daerah Kuansing ya. Di daerah Kuansing. Kalau dulu Kecamatan Kuantan Hilir, sekarang sudah Kecamatan Panian. Kemudian Yus tadi itu singkat ditambah dengan Kap. Kap. Nah, Betul. jadi
Yuskap Yuhasri, urang Sukaping Pangian. Oh, Nah, ini panggil nama Yuskap. panggilnya. Jadi itu merupakan suatu akronim lah atau singkatan. Jadi Pak, kalau saya main ke Kwansing ini, Iya. berarti yang tenar itu adalah Pak Yuskap. Pak Yuskap. Oh. Jadi Yuskap. besok kalau kita ke Kwansing, Kwansing. kenal Pak Yuskap. Nah, pasti orang udah tahu ya. So, Nggak tahu tuh. Oh, Pak Yuskap. Oke. Pak Yuskap orang Sukaping Pangian katanya kan. Tapi kalau di Pekanbaru, Pak Yuhasri. Pak Yuhasri. Pak Yuhasri. Tapi yang sering orang panggilkan Pak Guru. Pak Guru. Karena waktu ya guru lah. Nah, iya itu. Iya. Ditahan dulu, Pak. Jangan ini Kami panjang nih. kulik-kulik. Ini panjang nih. Itu akan kami kulik-kulik tuh. Nah, Jadi Pak, awal mulanya Bapak kelahiran Kalu Kuantan. iya, Nah, Pangian. Pangian. Ya kalau di ijazah Pak itu dulu kabupatennya bukan Kwansing, masa lahir tuh Inhu, Oh, Inhu. Indragiri Hulu. Tahun berapa itu, Pak? Ibu kotanya Rengat 1955. 1955. Iya. Oke, jadi 1955 Bapak terjun. Nah, iya. Sejarah pendidikannya. Siapa Ya, pendidikannya? sejarah pendidikan Bapak. SD di kampung di Pangian, itu namanya di Pau Angit, Nah, SD 3 Negeri Pau Angit Pangian. Nah, itu berjalan kaki lebih kurang 5 kilo itu. jalan kaki tuh. Iya, setiap hari pagi-pagi bangun, bisa jalan pintas melalui sawah-sawah, bisa melalui kampung yang bulat telur itu. Kalau agak terlambat, ya motonglah melalui sawah-sawah, melalui padi-padi, atau melalui apa namanya tuh jalan-jalan lintas. Tapi kalau agak masih cepat, ada waktu nampaknya sekian puluh menit lagi, ya kita harus melewati kampung Pulau Rengas kah, atau kampung ke daerah ikut Pulau Gelanggang, baru sampai ke Pau Angit. Itu berarti tahun berapa tuh, Pak? SD Bapak itu tahun berapa? Berarti SD Bapak itu tahun 60. Tahun 60. 60. Lahir di tahun 55. 55. Berarti 62, 61 lah mulai itu kan. 6 tahun masuk SD. Kan berarti tahun 62. Oh, zaman dulu tuh belum ada TK ya, biasanya. Oh, enggak ada. Belum ada TK. Enggak, langsung ke SD. SD. Langsung SD. Berarti 10 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Pak. Iya, iya. Iya, luar biasa. 10 tahun langsung lahir Bapak. Luar biasa. Awalnya nih Pak, Bapak masuk ke dunia pendidikan nih. Ya tamat dari SD itu tak dipanggil lagi kelanjutannya. Bapak masuk ke salah satu, kalau sekarang MTS, kalau dulu namanya PGA Negeri 4 tahun. PGA Negeri 4 tahun di Sentajo, filial Pekanbaru. Jadi belajarnya di Sentajo, tapi sekolah itu adalah filial atau cabang dari Pekanbaru, PGA Negeri 4 tahun Pekanbaru. Itu awalnya. Nah, kemudian kalau dari MTS ke MA, Madrasah Aliyah, kalau dulu langsung PGA Negeri 6 tahun. Oh. Jadi setelah 4 tahun di PGA Negeri 4 tahun, kemudian dilanjutkan tambah 2 tahun lagi, selesai PGA Negeri 6 tahun juga di Sentajo. Jadi Bapak enggak meloncat-loncat, enggak hobi pindah-pindah itu. Selesaikan satu-satu. Iya. Seperti itu. Jadi berarti lanjut kuliah, selesai SMA. Nah, selesai PGA Negeri 6 tahun, karena fisik tak begitu besar, tak begitu tinggi, tak begitu kuat masa itu. Sebenarnya cita-cita itu bukan guru awalnya dulu. Bapak itu hobi jadi penyiar. Karena waktu itu ada radio, orang berbicara dari radio, orang menyiarkan acara pertandingan, reporter ini itu hobi. Hobi apa yang pertama. Jadi tamat pada tahun 74, PGA Negeri 6 tahun itu. Itu Bapak sudah beringin-ingin tuh, ingin membaca berita. Seperti di radio. Reporter pertandingan. Itu hobi Bapak dulu pertama. Berarti dulu itu Pak, TV belum ada berarti?
Belum. Belum ada, berarti radio. Radio. Radio Onkyo, radio apa itu Mustar namanya dulu. Itu kalau ada pertandingan bulu tangkis kan, orang siakan ingin nih bapak itu memandu itu. Hobi. Justru pengen jadi penyiar ya. Jadi penyiar. Pak ya. Iya, Jadi penyiar. nah dari keinginan menjadi penyiar ke menjadi guru itu kan gimana ceritanya? Jadi ada ya selayang aja lah ya, Iya. singkatnya. Setelah tamat dulu tahun 74 75 itu bapak pulang ke kampung selesai pendidikan tadi itu mengajar di SD. Namanya SD Negeri 8 di Sukaping tadi. 1 tahun. Jadi cara bapak untuk meneruskan bakat hobi bicara-bicara tadi, pidato-pidato tadi, itu bapak mendirikan Randai. Ada kesenian rakyat di Kecamatan Pangian itu namanya Randai. Bapak pimpin itu, bapak menjadi ketuanya. Nama Randainya itu Cahaya Baru. Nama ceritanya namanya Putri Miskin. Itu bapak yang karang-karang cerita itu cerita daerah Pangian, ada Putri Miskin ceritanya dengan ya ada unsur gaibnya juga ada dongengnya juga dan ada pesan-pesannya juga kepada masyarakat tahun 75 sambil mengajar di SD tadi. Jadi dengan pemuda, dengan remaja, malam kami main Randai, siang bapak mengajar, kemudian mendidik ya pramuka lah. Ada kegiatan SD, ya itulah masa muda bapak itu di kampung. Jadi kalau dulu Pak di SD sebagai guru apa Pak? Seni? Guru kelas. Oh, wali kelas. Guru kelas, ngajar kelas 5 Pak waktu itu. Tahun 75 itu di SD. Udah lahir? Belum. Masih entah di mana itu deh. Entah di mana Masih di pohon kelapa. Masih di atas. Di rumah pun orang tua kayak belum lahir, nah. Ya, pada berdiri di muka kelas. Luar biasa. Nah, gini Pak. Ini kan Bapak ibarat kata melintas waktu nih Pak. Ya. Dari Bapak zaman dengan ibarat kata kalau kita belajar gelap gulita dulu dengan apa namanya? lampu Colo, ya. dengan yang sekarang yang penuh dengan teknologi itu gimana Bapak menilai pendidikan dari Bapak dulu sampai sekarang? Sebenarnya dulu karena ukurannya kalau dulu itu kan ukurannya orang berpunya itu orang kaya itu ada padi, ladangnya selamat, dia berzakat kan, ada zakat padi itu berarti dah hebat itu, hebat. Nah, beda dengan kebutuhan kita sekarang. Jadi kalau dulu bapak masa di kampung ya sudah jelas listrik tidak ada. Kalau kita belajar panggul lampu-lampu colok tadi, lampu togok itu kan, nah itu pun kalau kita dapat kawan tempat tidur kita itu yang sama-sama hobi sekolah. Tapi karena di kampung waktu itu orang sekolah itu sedikit, tentu pengaruhnya juga banyak kepada kita. Jadi belajar itu adalah ya gitu-gitulah. Jadi karena orang tua kita pun pendidikannya terbatas juga, jadi bagaimana itu belum ada terbayang pada masa itu, karena arahan itu tak ada. Jadi kita yang jelas sama SD itu tinggalkan kampung, pergi sekolah. Tamat SD. Nah, itu pun bisa dihitung dengan jari orang yang pergi, yang mau. Apa sebab kalau kita di kampung tamat sekolah SD itu tenaga kita tuh oleh orang tua kita sudah bisa dibawa pergi motong karet, membantu orang tua. Hasilnya ada hari itu gaji 15.000, gaji 20.000 satu hari. Kalau orang tua berpikir kalau sekolah itu ya nanti kalau sampai kan jelas menghabiskan uang aja pada masa itu. Nah, kalau nanti dia selesai sekolah jauh-jauh, kerjanya apa belum terbayang. Ya pun kalau dia pulang ke kampung, kalau dia beristri nanti dia jauh di rantau, apalagi yang akan diambil oleh orang tua kita. Jadi katanya pakai aja lah tenaga anak sekarang, bawa dia ke ladang, bawa dia ke kebun motong karet. Hasilnya bisa diterima hari itu juga. Jadi banyak kawan-kawan yang tak sekolah yang dimanfaatkan tenaganya oleh orang tua. Tapi orang tua bapak agak maju pikirannya. Janganlah hidup
seperti kami motong karet atau bertukang rumah orang, kamu harus sekolah gitulah kira-kira orang tua bapak itu maju pikirannya. Nah kalau yang bapak lihat sekarang dengan penuh teknologi dengan segala macam serba cepat majunya, kan bapak nih dari ibarat kata merasakan loh Iya. sensasi dari kita nggak punya HP dulunya, Perubahan era lah ya. perubahan-perubahan sampai akhirnya saat ini dengan teknologi kita diharuskan memiliki HP. Mau tak mau kan, suka tak suka harus kita ikuti perkembangan itu terus. Jadi bapak pun waktu itu mengajar di SD itu bermain randai itu hanya satu, ada program. Kita kan ada cita-cita, dalam cita-cita itu ada rencana kita itu kan berprogram. Apakah bapak mengajar di SD terus? Tak juga ada keinginan seperti itu. Mengajar di SD 1 tahun bersama pemuda kampung, membina organisasi. Oh, mantap randai ya Pak dulu. Nggak ada satu malam kalau diundang orang, pakaiannya seragam, pakai baju li, ini pakai sepatu, gagah 17 Agustus tampil terus di Talu Kuantan, di Basra. Jadi randai itu untuk apa Pak? Untuk tampil-tampil di Hiburan rakyat, kan kesenian tuh. Jadi dulu hiburannya Hiburan tuh randai. Kalau ada orang acara kenduri atau acara untuk perayaan waktu itu kan besar 17 Agustus kan malam-malam tuh hiburannya randai. Kalau di daerah Talu Kuantan itu. Nah, itu Bapak 1 tahun itu bagus randai Bapak Jaya baru itu. Seragam semuanya. Nah, kemudian 1 tahun ya sedih lah berpisah kawan-kawan kan. Siapa lagi yang memandunya, orang yang bersekolah yang didengar. Mulai Bapak waktu itu tuh merubah cara randai Bapak itu tidak seperti cara lama. Langsung Bapak punya program tuh randai, tidak lagi masa itu tuh kalau orang memotong karet kawan-kawan Bapak, hari pasar kami itu hari Jumat, itu hari Kamis tuh kampung tuh malam. Itu orang udah main remi, udah main domino, uang yang dapat 1 minggu lah dimainkan untuk semacam judi-judi kampung lah itu. Sehingga habis tak menentunya duit, hasilnya dia dapat banyak, tapi bajunya itu ya terus. Dengan ada bapak itu enggak lagi, dia motong karet, berjudi, tidak ada kawannya lagi, sehingga uang dapat duit untuk beli baju seragam. Jadi edit tampilnya bisa pakai minyak rambut gitu. Jadi kesannya bukan bangun tidur ya terus pemuda-pemuda kampung itu. Berubah kami. Tak ada lagi orang main-main judi itu dong. Jadi uang tuh dapat memotong tadi itu. Dia beli sepatu kan. Sepatu bukan ada di Pasar Pangian, ke Padang dibeli itu. Dikirim sama-sama dengan pantu tadi. Jadi kalau kawan-kawan tuh tak motong karet, tak bersemangat, tidur aja main judi, ketinggalan dia nanti di zaman apa tuh. Pak mulai merubah, membuat program. Bukan main randai-randai, hiburan goyang-goyang, enggak, ada tujuan. Jangan lagi nanti untuk menyemangati dia mencari lah. Sehingga ada hasil bermanfaat gitu. Itulah kemajuan berpikir itu berpengaruh untuk orang-orang di sana ya Pak. Berpengaruh lah. Bapak yang berpikirnya lebih maju, Iya. makanya jadi orang yang paling didengar di masyarakat sana. Iya, di zaman di kurun Bapak tadi itu kan. Di era Bapak. Kenapa? Moto kita kan itu. Orang yang mulia adalah orang yang selalu basah bibirnya dan selalu membicarakan Tuhannya. Itu orang yang mulia. Orang yang pintar atau orang hebat itu adalah orang yang hidupnya punya program dan punya ide-ide. Orang yang biasa adalah orang yang selalu membicarakan peristiwa dan kejadian. Tapi orang yang hina adalah orang yang membicarakan orang lain. Jadi kita bukan membicarakan orang, apa yang kita sampaikan adalah peristiwa yang terjadi pada kita. Itu orang biasa membaca sejarah dulu Pak Sri itu tidak musim lagi sekarang. Itu orang biasa kita tuh. Jadi kalau kini ini hidup harus punya hayalan, cita-cita, tapi ada program Dijalankan. Ya, dijalankan ide-ide kita tadi itu bersemangat kita bagaimana terwujud. Wah, luar biasa. Itu Nampak ya seorang gurunya ya kan? Iya kan? Kelihatan tuh Pak.
Berarti Bapak akhirnya menjadi seorang guru. Ya, Guru ini prosesnya singkat. Cita-cita kan guru tadi. Bapak ke sini tahun 76 itu. Bapak ngikut-ngikut menjadi pembawa acara di Pekanbaru ini, berkawan dengan Kak lebih pada almarhum lah. Ada Kak Nando, Dadang Mashur, Kak Ida waktu itu di Sahabat Pena membawa acara. Kemudian menjadi reporter pertandingan ini, bulu tangkis segala macam di sini. Jadi setelah itu diikuti tes di RRI itu Bapak gagal karena Bapak tidak orang dari kampung, karena bahasa Inggris untuk seorang penyiar itu kan harus pandai. Berarti emang bahasa Inggris dari dulu tuh harus. Harus kita miliki itu. Jadi nampak intelektual kita tuh di situ. Tapi kalau suara Bapak vokalnya bagus, membaca berita itu bagus, cuma Pak kena di situ. Awak tidak tahu, tidak punya persiapan untuk bahasa Inggris tadi. Tak jadi Bapak jadi penyiar. Kemudian Bapak ada Abang Erwin As namanya, orang Sentajo. Disuruhnya Bapak masuk Fakultas Keguruan. Di Pekanbaru di FK namanya waktu itu Undri. Ikutlah tes itu katanya, ambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini nanti bakat tersalur juga tuh kata abang tuh, karena hobi berkesenian tadi atau pidato. Itulah tahun 76 itu Bapak ikut tes, alhamdulillah lulus. Masuklah jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra. Terus setelah kuliah Bahasa dan Sastra, iya. Terus apa lagi tuh? Iya, langsung jadi guru. Iya. Sarjana muda dulu, BA, bachelor apa namanya dulu, BA. BA tahun 78 79 Bapak tamat. Tahun 79 tamat BA, Bapak mengajar di SMA Setia Dharma. Di SMA Dharma Bakti. Masih ada kah itu Pak SMA? Dharma Bakti udah tak ada lagi, di dekat Lekton. Itu Bapak ngajar, kemudian SMA Setia Dharma juga ngajar, di SMA Sri Rama juga ngajar, pernah juga mengajar di Cendana waktu sarjana muda itu. Kemudian juga honor di SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 Pekanbaru. SMA Negeri 2 Pekanbaru. Berarti itu Pak, waktu itu Bapak berarti ngajarnya gimana ya? Part time? Pindah-pindah gitu atau gimana? Kita kan datang jam ngajar aja masa itu. Misalnya orang masuk 7.30. Bapak mungkin jam keempat atau ke jam kelima, nanti jam 9.30. Bapak datang jam 9.30 ke Sedar. Nanti mungkin pukul 11 ada pula ngajar di SMA 2. Bapak pergi pula ke SMA 2 masa itu. Mencari duit kan. Iya. Itu jatuh dulu honor atau gimana? Honor baru. Beberapa tempat lah Bapak mengajar honor. Itu berarti mata pelajaran sama bahasa Indonesia. Sastra. Kemudian tahun 80 keluar SK Bapak mengajar tetap di SMA Negeri 2 Pekanbaru. Jadi guru tetap. Guru tetap menjadi pegawai negeri. Kalau sudah guru tetap itu berarti nggak boleh ngajar di tempat? Boleh. Kan kita asal tak mengganggu jam mengajar kita hadir di SMA 2. Waktu itu kan pagi sore yang mengajar. Kalau kita pagi di SMA 2, kadang siang Bapak pergi ke Sedar, ke Serah atau ke Cendana, ke tempat lain. Nah kalau zaman sekarang nih Pak, yang saat ini tuh masih boleh tuh Pak guru ngajar? Beberapa tempat boleh. Masih boleh. Iya. Pokoknya pandai ya, yang penting yang pokok kita jangan tertinggal. Nah berarti mulai karir menjadi guru tetapnya itu di SMA 2. Itu berapa tahun tuh Pak? SMA 2 mulai dari tahun 80 sampai guru biasa Pak tuh. Kemudian membantu wakil di pembina OSIS namanya. Kemudian menjadi wakil. Jadi wakil tuh ada 7 kepala sekolah Bapak jadi wakilnya. Bidang kesiswaan. Di SMA 2 tadi tak pindah-pindah Bapak. Sampai dari guru biasa menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2. Kepala sekolah. Berarti berapa tahun tuh Pak? 7 kali wakil kan? Iya, 7 kepala sekolah ganti-ganti kan Pak wakilnya terus tuh. Awak terima, kawan tuh datang terus. Walaupun kita
sudah hak pula jadi kepala, tapi Pak tak mau. Karena dipaksakan, dikarbit-karbitkan tak bagus. Ada masanya nanti kalau sudah rezeki kita tuh, dia akan datang sendiri. Tapi yang kita tunjukkan, kita jadi jelas dari silaturahim yang bagus dengan kawan-kawan yang datang. Kan kawan-kawan kita juga. Iya, berarti di SMA 2 itu Bapak berapa tahun berkarir? Sampai 2012. 2012 lama, berarti 80. Berapa tuh, Gung? 34. Kelihatan ya. 34 tahun. 34 tahun. Sekitar 34 tahun Pak SMA 2 itu. Berarti menjabat sebagai kepala sekolah dari tahun berapa tuh, Pak? 2000 sekian lah, 2004 sekian. Udah masuk tahun 2000 lah. Iya. Berarti. Udah melekat lah nama Pak Yuhasri ya di SMA 2 ya. Berarti ibarat kata nih kan apa ngajar dari SMA 2. Berarti ada murid apa dong sekarang? Yang udah Pak. jadi guru. Oh, sudah kan jadi guru, jadi bupati pun ada. Iya, Pak Yuhasri ya. Terkenal Luar dengan biasa. muridnya yang di mana-mana. Tapi itu enak jadi guru. Kalau jadi guru tuh ibarat kata anak kita siswa kita sukses, Ya. kita ada itu ibarat kata ikut campur tangannya di situ. Itu kan jadi guru kan bangga, ikut bangga. Ada. Tamat SMA 2 dia ada yang di polisi kan, Ah, ada ya di yang lantas, ah, jadi kepala di Polres gitu. Banyak anak SMA 2. ah. Ada yang seperti salah satu lah ya, Pak sebutkan yang mungkin ada dulu wakil bupati di Indu, Pak Arman namanya, orang panggil bapak kan, orang kita Peranam. Ada juga wakil bupati Kampar, Ibrahim. Ada lagi sekarang jadi bupati di Negeri Hilir, Bupati Wardan itu SMA 2 juga tuh Pak dulu. Jadi pengacara, ada tahun-tahun 80-an itu 82 macam Yusuf Daeng itu dari SMA 2. Ada lagi pernah menjadi sekda, wakil gubernur di Tanjung Pinang, sekarang di Jakarta. Kemarin kepala SDPDN, sekarang sudah di Sekjen dia, Suhajar Dewantara namanya. Bangga Sekjen ya Pak rasanya. Menteri Dalam Negeri. Ada komunikasi dengan Bapak, seorang Sekjen. Kemarin Pak telepon, di mana Suhajar? Oh, saya sedang umrah Pak katanya. Wah, Dia sekarang sudah Sekjen tuh Menteri Dalam Negeri. apa Mantap. perasaannya tuh Pak? Melihat anak-anak murid yang dulunya kita ajar kan, sekarang udah jadi orang-orang Luar luar biasa. biasa. Ya kita, yang penting kita niat ikhlas seorang guru kan. Ya guru itu bukan orang hebat, tapi orang-orang hebat adalah berkat jasa seorang guru. Yang dekat-dekat saja di sini macam Ketua Demokrat Agung Nugroho kan. Ada Demokrat sebelum itu tamat tahun 83 ada Asri Auzan, itu juga murid Bapak dulu. Agung Nugroho 2002 2003 tamat, seorang pengusaha juga, anak angkatan darat, anak seorang kapten yang hidup dengan penuh silaturahim, kemudian taat beragama, ya dijabah doanya, sukses dia mulai dari ketua KNPI Kota Pekanbaru menjadi ketua IMI di Provinsi Riau 3 periode, ketua Partai Demokrat di kota, sekarang sudah ketua Demokrat di provinsi, menjadi anggota dewan di provinsi, wakil ketua lagi. Nah, sekarang dengan usia muda, karir bagus, alhamdulillah, bibit bobotnya bernas tadi kan, insya Allah dengan niat baik, tidak neko-neko, melaksanakan tugas, mungkin Bapak yakin dengan ciri-ciri atau tanda-tanda perjalanannya itu, insya Allah besok jadi orang besar itu. Sebab orang besar itu bukan langsung besar, tentu melalui proses. Tapi dengan jejak proses perjalanan masa sekolah, cara dia bergaul di masyarakat, ya banyak orang-orang yang senang kan, karena perbuatan-perbuatan yang positif tadi. Itu kira-kira. Nah, itu kan Pak di SMA 2. Iya.
dari SMA 2 berarti kita balik lagi nih ke sekolah nih Pak, masa sekolah. Berarti SMA 2, berarti apa hanya berkarir di SMA 2 saja? Enggak, sudah ya. SMA 2 zaman Pak Herman Abdullah itu wali kota. Bapak juga pernah kepala sekolah di SMA Negeri 12 Jalan Garuda Sakti. Iya. Jalan Garuda Sakti. Dan waktu di SMA 2 itu, jadi Bapak sebenarnya agak lasak-lasak juga nih karena silaturahim nih anak-anak kita. Bukan karena kalau kita misalnya ada keinginan, ada maksud atau hajat, ya kalau tidak ada perantara atau bukan tak dikenal orang kan susah juga masuk ke situ. Jadi adalah salah seorang murid Bapak juga, Yusrizal Tanjung namanya. Dia berkecimpung di Partai Demokrat. Diajaknya Bapak, walaupun Bapak masih dinas waktu itu sebenarnya. Sebab dulu dengan sekarang, dulu kan sistem manual. Kita tak dikenal orang masuk ini, masuk itu. 2006 Bapak sudah masuk ke politik sebenarnya. Ada kartu Demokrat Bapak itu dibawa oleh Yusrizal Tanjung itu dari Jakarta, malah lagi dari SBY. Nah, itu kan hobi Bapak bersilaturahmi aja dengan anak-anak murid apa kan. Iya. Ini seru nih sebenarnya Pak, karena kami yang muda aja belum tentu nih ya, yang muda-muda aja tuh belum tentu tertarik dengan dunia politik. Iya. Ya kan, apalagi dengan ya politik yang kita rasakan. Karena anak-anak muda ini kan hanya bisa berkomentar tapi tidak bisa tidak tahu rasanya seperti apa. Kurang Iya, melek. iya. Kurang melek. Di Nah, politik. apa di usia saat ini ya kan aktif nih sekarang di dunia pendidikan, bergabung Iya. sama LP3I. Nanti kita Iya. cerita ya di Iya. LP3I-nya gimana. Terus juga bergabung di dunia politik di tahun 2006. Nah, saat ini masih aktif. Nah, itu gimana tuh Pak? Ini kita aja mungkin usia kita aja kayaknya udah malas-malesan ya Iya. Pak. Dengan Iya. teknologi ini kita udah malas-malesan. Nah, ini Bapak gimana nih Pak? Aktif. Ya itu kita, Bapak dulu masa kecil tuh Bapak suka duduk atau bercerita-cerita, walaupun nampaknya Bapak ini orang pasaran gitu kan, asik berkawan yang tidur tak menentu masa dulu. Tapi Bapak suka kalau di sebuah kampung tuh ada toko, Bapak suka bercerita dengan dia, dekat-dekat dengan orang tua. Jadi amanah-amanah orang tua tuh kita pikirkan ini ya nih hebat. Jadi Bapak waktu dulu salah satu lah ada Pak Malik namanya yang punya DB Dharma Bakti itu sekolah. Itu Bapak suka dengan Bapak itu karena banyak ide-ide, terobosan-terobosan dari kata-katanya tadi. Salah satu kata Pak Malik itu, kalau kita nak jadi pemimpin itu bersyarat katanya. Jadi hidup ini harus berpolitik. Tidak bisa kita kalau tak berpolitik konyol lawak. Jadi politik itu kan strategi, bukan menganiaya, bukan kita merugikan orang lain. Nah, jadi secara tingkat ya silaturahim berpolitik untuk kemajuan, kita bisa membantu orang. Nah, tentu perlu pengorbanan. Politik tadi ya kita mungkin ada korban materi, korban pikiran, ya kan? Korban waktu. Jadi kita harus mampunya berpolitik itu ya yang jelas artinya kita apa namanya itu tak merasa dalam istilah moto lah ya, ingatlah apa yang telah diberikan orang kepadamu tetapi lupakanlah apa yang telah kamu perbuat untuk orang lain. Nah, itu yang inti kita berpolitik. Jadi kita nak kasak kusuk saling menjatuhkan macam orang manjat batang pinang, kata orang menterjang-terjang. Awak seorang guru tentu pola politik kita tuh pola guru. Nah, bukan kita ingin jadi ini orang lain kita fitnah, kita cari kejelekannya, kita singkirkan, tak begitu. Jadi kita harus orang mampu lah. Jadi mampu di situ ya mampu, tahu dan punya waktu. Jadi sehebat apapun awak, kemampuan awak, tapi kalau hati itu tak mau, tak jalan. Jadi kuncinya mau dulu, nanti mampu. Kalau tak mampu, akhirnya kita tak tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, dari itu awaklah hebat, awak mampu kata orang, tapi tak
ada waktu sama dengan tidak. Iya. Korbankan lagi waktu kita kan Iya, untuk itu. Nah, itu yang Bapak ini penting. berpolitik tidak hanya sekedar politik aja, tapi ada niat baiknya, ada motonya. Ada motonya. Dari 2006 Pak masuk lagi di Partai Demokrat, ada kartu Pak tuh masih tersimpan lagi sekarang. Nah, kemudian waktu di SMA 12 tadi Pak dah mulai mencalek dulu tuh. Waktu itu manual, orang tak tahu. Kalau sekarang tak bisa begitu. Sekarang Iya. sudah Di mana-mana online tuh, orang bisa barunya lihat. kita menulis sedikit mendaftar, nah, foto kita ada ditayang di mana-mana kan melalui Facebook, Instagram segala macam. Iya. Dulu enggak. Nah, di sini nulis orang tak ada yang tahu. Udah mulai Pak dulu dapil info kuansing tuh. Nah, gagal. Tapi gagal itu kan setelah dicoba kita tahu. Iya, betul. Kalau kita berpikir-pikirnya nak jadi peneliti, nak jadi DPR, tapi hanya dihayal aja nggak bisa. Kita tahu gagalnya setelah dicoba. Iya, Apa coba? iya, benar. Berkompetisi ya gagal, apa boleh buat? Iya. Nggak ada rezeki kita kan. Iya. Karena apapun kita kan tinggal menjalani aja lagi sekarang hidup nih. 500 tahun sebelum kita lahir itu sudah ada semuanya. Tapi jangan tak berikhtiar, tak berusaha. Jalannya sudah ada, ya kita jalanilah. Gagal kita di situ, tak cocok, kembali kita lagi ke profesi kita, ngajar lagi. Nah, jadi habis kalah Bapak tadi di provinsi itu, Bapak ke sini, masuk Bapak ke apa? Ke KONI. Koni. KONI Komite Nasional Indonesia itu olahraga. Waktu itu ketuanya almarhum Rizal Pakis, karena dia juga mantan anak SMA 2 dulu, pernah kepala dinas, sudah bagus juga hubungan. Nah, ikut Bapak di KONI itu 1 tahun itu jadi BIMPRES Bapak, bimbingan prestasi. Nah, kemudian 1 tahun, nah disitulah perlunya kita mengikuti dunia kini. Artinya IT itu harus hebat Bapak. Jadi zaman Bapak dulu kan tidak hebat lah kita macam kalian sekarang kan. Jadi terasa beban jadinya. Hanya 1 tahun. Kenapa harus membuat laporan segala macam. Bapak tak hebat di situ, hanya hebat ngomong aja. Nah, Bapak mundur lagi. Nah, kemudian mundur tadi, dipinang oleh Bapak LP3I. Bapak datang kemari, kemudian disuruh oleh kepala kampus atau rektor lah istilahnya, Pak Zainal kan, ngajar dulu. Karena ada sedikit bidang studi bahasa Indonesia. Saya itu karena Bapak dulu mantan kepala sekolah, kenal dengan beberapa kepala sekolah di kota ini, di provinsi ini, disuruhlah Bapak jadi humas. Jadi itu dia sejarah. malau-walau robe masuk ke sekolah kan, kenal dengan kepala sekolah, kenal dengan kepala dinas, kenal dulu sudah pernah ada hubungan baik dengan kepala-kepala sekolah, kawan-kawan lah. Jadi pernah Pak kepala sekolah, pernah jadi pengawas. Lah berhenti kalah apa lagi, masuk lagi pengawas. Nanti ada kesempatan kepala sekolah lagi di Muara Pajarumbai SMA 13. Sempat juga dari 12 apa pengawas, kemudian kepala sekolah lagi di SMA Negeri 13 Muara Pajarumbai. Nah, sampai Pak pensiun 2015. 2015 pensiun. Iya. Berarti bergabung di LP3I Di 2015 2015 Pak. itu. Dimulai 2015 tuh. Iya. Oh, cukup lama juga berarti. Itulah. Pensiun. Nah, ini pensiun tuh biasa kalau kita lihat kata-kata pensiun, orang tua pensiun tuh paling di rumah aja nih, Pak. Iya. Pakai sarung nonton, Iya, minum tinggal- kopi, ngerokok gitu kan. Iya. Ini apa masih aktif tuh loh. Malah mau dipinang sama LP3I malah mau gitu, Pak. Iya. Apa Kenapa, Pak? pertimbangannya tuh Pak? Kan tinggal duduk aja sebenarnya, Pak. Iya, itulah. Bapak tadi kan ada bicara kalau kita tuh nampak seorang tokoh, orang hebat atau mantan, kita dekat dengan orang itu, nanti ilmunya banyak, dia bercerita. Jadi ada salah seorang yang menyampaikan waktu Bapak aktif dulu namanya jasa kita digunakan orang, tentu orang banyak dekat dengan awak, apalagi pada sekolah kan, di kurun-kurun apa itu. Ada orang berpesan nanti, Yuhasri, kalau kamu sudah pensiun, jangan seperti pensiun orang banyak katanya. Oke. Jadi ada 2 yang jangan kamu hentikan katanya. Pertama, jangan berhenti berpikir.
Yang kedua, jangan berhenti olahraga katanya. Ah. Jadi kalau sudah berhenti pikir lah jadi MC, Ah, sudah MC itu menjaga cucu namanya. jaga Anaknya pergi, orang tuanya, anak kita udah pergi bekerja kemana-mana, awak menunggu cucu kan. Tidur dengan cucu nanti itu. Malam-malam diantarkan anak awak ke awak itu. Jangan katanya, kamu terus berpikir, apa yang bisa kamu pikirkan untuk perkembangan. Jangan berhenti, apa hobi olahraga. Tapi bukan prestasi lagi. Ya, kita berolahraga di samping silaturahmi, kita bisa menyampaikan unek-unek segala macam yang terpendam kan, yang menyakitkan bisa lupa waktu olahraga dengan bebas kita di lapangan tadi dengan kawan-kawan. Jadi sampai sekarang Pak terus olahraga. Hari Selasa Pak main bulu tangkis sampai malam, hari Jumat main bulu tangkis sampai malam. Dengan ada LP3I ini, maka hati Bapak betul-betul terisi di sini. Karena LP3I ini bukan hanya mencetak, mendidik, tapi termasuk juga etika, moral, kita ada etika, kita membaca taklim kan, kekompakan artinya religi yang itu juga tinggi di LP3I. Jadi pikiran Bapak tuh mulai menetap lagi nih untuk beribadah di sini, termasuk juga di niat kita itu memang ibadah. Kita tidak ukur waktunya, kita tidak ukur jasa kita berapa, yang penting kita sehat, dapat bersilaturahmi dengan kaula muda ini. Kalau kita tak mampu, tak sanggup, ya minta tolong secara mesra-mesra, sehingga perjalanan kemana-mana dalam kemesraan terus. Maka usia hampir 70 ini dia ya masih top sekarang nih, top chair juga nih. Tak ada bawa mobil ke Kuansing, PP bisa tiap hari. Bawa motor masih kuat Pak? Kalau Bapak rindu dengan orang tua Bapak masih hidup, mama Bapak kemarin kan pukul 9 habis membulu tangkis, Pak pakai Honda pulang tuh. Malam tuh Pak? Malam sampai pukul 2, hujan lebat kadang-kadang. Kalau pakai mobil sendiri kadang-kadang ngantuk. Ada mobil tapi Pak coba pakai Honda supaya ada angin, tak ada ngantuk. Sehingga pukul 1, pukul 2 sampai di Kuansing. Sekarang pun kalau Pak perlu ke Kuansing pakai mobil, berangkat pukul 8 macam kemarin kan, nanti pukul 3 pulang lagi ke sini. Masih membawa mobil kan latihan juga itu, olahraga kita tuh. Otak kita semua, telinga, mata, semua refleksnya. Jangan kita bawa mobil tapi tidur-tidur, orang disuruh bawa. Tidak ada manfaatnya kepada kita. Kita yang bawa langsung. Kita tes fisik kita itu. Penting jangan sampai merusak lah ya. Wah. Jalan terus. Jadi olahraga apa nih Pak yang Bapak tekuni nih? Sekarang bulu tangkis. Bulu tangkis. Badminton. Ya. Kenapa Pak juga kan mantan wasit nasional Pak Nine, walaupun guru bahasa Indonesia. Dari tahun 80 Bapak sudah menjadi wasit nasional. Bulu tangkis. Bulu tangkis pernah Bapak mimpin Reski Menaki, Susi Susanti itu, Joko dulu kan pemain-pemain nasional pernah Pak mimpin tuh di Piala Ardat, di Batam, di Bandung, di Medan, pemain nasional. Banyak. Ada sertifikat apa wasit nasional? Itu usia berapa tuh Pak jadi wasit? Pas ngajar juga? Nah, di SMA 2 tahun 80 itu Bapak ikut tes wasit nasional. Ada saudara guru juga, Husni Tamrin, ada almarhum Rahmat Bapak itu sama kami sertifikat. Wah, gila. Skillnya banyak nih. Banyak. Daerah. Banyak. Biasa. Jadi minder nih kita. udah minder dari tadi nih kayaknya. Luar biasa. Kalaupun misalnya tidak ada kegiatan, tapi Pak tetap bergerilya. Karena hobi Bapak dulu kan ngomong-ngomong kata Pak kan. Sehingga kalau usia sekarang nih, kawan-kawan Bapak ya alhamdulillah sangat bersyukur sangat dengan kesehatan nih. Kalau kawan dulu kalau kita tengok ada usia Bapak sekarang tuh ya gigi kadang apa ya. Tidak ada menggigit. Kadang istrinya membonceng ke pasar bertengok mata tak menampak. Kadang kata orang ya kalau usia 50-60 itu lama membungkuk lagi kan. Tambah bungku alhamdulillah bersyukur pada Allah. Memang di samping kesehatan berpikir
pikun-pikun segala macam kata orang tuh kan tak nampak kalian kan. Iya. Sama kita ini. Sama. Padahal bapak lompat kurun hidup kan. Iya betul. Iya. 60 masa bujang apa kan tahun 60-an. Masa pacaran-pacaran tuh. 60-an. Iya, tahun 70-an tuh lah masa berkeluarga Pak tuh. 70-an. Iya. Itu apa dia baru lahir Tahun loh. 70 tuh lah masa Pak adalah sedang eksen betul tuh, baik di bola kaki segala olahraga lah. Atuk emang atuk Ah, manggil. kita panggilnya. Atuk memang. Wah, sama dia mungkin berapa tahun? 30 tahun ada Wah, kali? janganlah dihitung Beda yang jauh dia. kali. Rata-rata ada yang bapak-bapak di sini 22, 25 tahun, Iya, 30 jauh. selisih. Nah, satu lagi nih, Pak. Ini unik nih. Apa ini kan akrab dengan usia belia nih. Iya. Kayak kita usia belia, bahkan di bawah kita usia belia. Bisa mengimbangi. Bisa mengimbangi itu, Itu Pak. gimana, Pak? Perasaan bapak tuh apa tak merasa hebat dari orang lain. Oh, oke. Rasanya dengan usia apa tuh rasa sejajar. Itu kalau di tempat tinggal Pak sekarang kan RW juga Pak dulu tuh. Ada dekat masjid itu anak-anak main bola-bola karat tuh Pak ikut juga itu. Oh. Kadang-kadang Pak pulang dari kampus dia Pak RW main bola lagi, dia kecil-kecil tuh di pagar bapak tuh berdiri itu manggil bapak menyuruh keluar. Iya. Main kita lagi katanya. Bapak ikut juga main. Kadang-kadang buka baju kami. Oh, Tapi tak merasa tua Pak. Jiwanya memang Jiwa tuh muda ya. membudaya jiwa Pak dengan Oh. anak-anak. Datang ke rumah tuh kalau tak nampak Pak dia datang tuh dipanggilnya. Kalau ada nampak pulang kan, main bola kami itu di situ dengan anak-anak. Hujan hari tak peduli apa buka baju kalau kalah dengan anak kecil tuh. Oke. Jadi sekilas info untuk pemirsa. Inilah Bapak Bapak Iwasi Iwasi. di sini sangat-sangat akrab dengan Akrab. semua kalangan ya. Kalangan, semua kalangan. Iya di sini. Berarti Bapak ibarat kata tidak usia hanyalah usia angka. Iya. Berarti batasan usia ya cuman ya angka aja. Cuman untuk kita berbaur berarti egonya itu kan ego tuh Pak. Iya. Namanya di ego Pak. Iya. Apalagi sama anak-anak main bola kalah buka baju kan berarti ego dong. Oh, saya udah tua kok, udah Iya. atuk masa iya buka baju main bola. Itu kan egonya tuh Pak. Egonya yang dibuang kan. Iya benar. Itu jarang loh ada orang kayak gitu Pak. Iya, jadi ya usia tuh kan kata orang hebat juga kan ada 3 tuh. Ada usia di KTP, Ah, itulah tahun berapa lahir ya kan, Oh. atau ada berapa sekarang nih. Ada usia psikologis kita ini ada juga nih usia apa nama istilahnya usia biologis. Ada juga. Biologis. Nah, kadang-kadang itu akibat pengaruh dari pikiran kita tadi kan. Usia biologis itu maksudnya ya maaf bicara lah orang-orang yang sudah dewasa, orang berkeluarga kan. Kadang-kadang umurnya muda tapi biologisnya tua. Bapak ini kata dokter usia biologis bapak tuh selisihnya sampai 35 tahun Oh, Dari dari usia dari KTP. usia KTP. ya ini. Benar sih ya. Usia psikologis apa fisik apa itu dengan KTP apa itu selisihnya 30 tahun. Wah. Mula dulu 25 tahun beda. Jadi psikologis apa, biologis apa, usia KTP apa beda ketiga-tiga itu. Jadi nak mengikut psikologis bapak tuh dengan KTP apa. Kalau di umur 68 hampir 70 dengan psikologis bapak kan beda kan. Iya. Beda suara bapak tak menghilang, azan bapak masih mantap, imam pun juga nak terbatu-batu, berolahraga pun juga begitu. Penglihatan masih Penglihatan mata bapak tanpa kacamata membaca bisa. Iya. Insya Allah hujan malam begadang-gadang pulang dari Demokrat kadang pukul 2, pukul 3 tidak ada masalah. Besok tahajud jalan terus, hajat, tobat malam, yasin. Jadi awak lah yang tahu bagaimana rasa Iya. badan awak kan. Awak kalau kata orang dipandangnya sehat, kadang-kadang sakit. Alhamdulillah lah, alhamdulillah, memang syukurillah, minta ke Tuhan kan. Oke. Banyak sindirnya. Malu banget. Dia masih muda aja kadang sakit Iya. pinggang. Tapi kalau kita lihat Pak Iwas itu jarang sakit loh.
Iya jarang. Iya kan, kalau masuk kerja masuk aja gitu Pak. Seger aja terus. Iya, jangan Pak Yosona sakit nggak pernah. Iya kan? Ya maaf jangan bukan takbur, Ah. tapi merasakan rasa apa terbaring di rumah sakit, jangan kan hitung hari, hitung detik pun tidak pernah Pak berobat. Dan Bapak juga entah apalah, ya Allah juga lah yang tahu kan. Iya. Bapak makan obat tuh memang tidak ada nih obat-obat kimia, obat dokter tidak ada. Paling kalau Bapak sakit agak meriang, ya urut pijat biasa, refleksi ya Pak. Tapi yang makan obat, insya Allah walaupun batuk apa kata orang ya sampai sekarang lah tidak ada yang spesial obat yang Bapak bawa. Bapak kalau makan itu dijaga Pak. Ada kan orang-orang yang makannya Pantang. pantang. Oh enggak. Pagi itu tamu. Apalagi kencang ayam kan. Pernah dapat tamu itu loh. Iya betul, kena marah Pak di rumah itu. Kadang-kadang tidak boleh buatkan santan ya kan. Ini umur lah sekian, kolesterol nanti tinggi. Tidak peduli loh. Di rumah yang penting Bapak bisa ketawa. Pikiran Bapak tuh pelong-pelong aja gitu ya. Nanti Tidak ada Bapak pikir. pantangan apa? Enggak. Tantangan spesifik nggak ada? Enggak, makan gulai ciput apa boleh Pak, hobi ciput ikan asin apa hantam dari ikan asin. Luar Betul, biasa. iya, kamu apa bukan baju tetap. Wah, Luar biasa ya. udah speechless dah bisa. Oke lah, karena udah panjang nih kan. Udah panjang, Kita iya. pembahasan dari tahun berapa tadi kita bahas 55 ya. 55 dan Sampai lahir sampai 2023. Iya, 3 Heeh. 2023 sekarang kan. Berarti sekarang pertanyaan kita adalah apa nih Pak pesan Bapak untuk Jangan pesan dulu lah jadi Pak. apa gimana? Gini aja, ini kan Bapak kan mau di dunia pendidikan di LP3I. Iya. Kenapa Pak alasan Bapak tuh tertarik sama LP3I itu Pak? Iya benar. Dari mananya, dari sisi mananya? Bapak tertarik sebenarnya waktu Bapak kepala sekolah di SMA 2. LP3 ini kena pernah juga sosialisasi dulu kan, menyampaikan ke kelas. Di masa itu tuh orang sekolah kan bukan hanya LP3I saja yang masuk. Ada yang dari Surabaya, pernah kampus Surabaya. Ada PLBI dari Sumatera Barat, ada yang kedokteran dari Medan. Iya. Macam-macam promosi. Kemudian apa nilai tambahnya kepada sekolah, ada kepentingan pribadi kita dikasih, ada yang untuk kepentingan sekolah dikasih oleh universitas itu kan. Waktu itu Bapak dengar LP3 ini promosi marketing itu masuk ke, waktu itu belum masuk lagi, dikasihnya apa spanduk, Oke. kemudian dibawanya apa nih istilahnya stiker-stiker ini apa namanya brosur. Dibawa kemudian dikasih di satpam, kasih di meja piket, dipasang tuh pergi 2-3 orang dulu kan modelnya. Ini beransur-ansur kemudian karena kita kenal, sampaikanlah ke anak-anak ke dalam. Kadang-kadang tidak lengkap anggotanya, Bapak dengar sekali, Bapak dengarkan, oh gini cara LP3I. Kadang-kadang tak cukup orang tuh, Bapak masuk ke dalam ganti LP3I waktu di SMA 12 tak lengkap orang tuh datang. Oke. Bapak masuk ke dalam tuh bagaimana? Jadi 2 tahun di LP3I dicarikan kerja, ya kan? Nanti kalau kita di Riau lah, apalagi di kampung, anak-anak kita ini kan gaya-gaya barat ya kan, lugusan luang. Sok-sok ikut-ikutan, anak-anak kampung tak mengukur ekonomi keadaan. Jadi Bapak sampaikanlah di kelas itu tuh di SMA 2 tahun dicarikan kerja. Apalagi enaknya, kawan kamu nanti semester 4 masih mencari-cari di itu belum ada apa-apanya kamu udah kerja. Bapak sampaikan itu satu nilai tambahnya dengan kehidupan ekonomi kita di Riau ini cocok sangat. Kemudian yang mengajar tuh bukan orang akademis teori-teori kan, orang praktisi, itu dikasih praktek, jadi ke dunia kerja tuh memang siap. Kalau informasi ini sampai betul-betul ke orang tua itu diterima. Jadi yang bikin Bapak tertarik sama LP3I tadi adalah Ya Sistem rasa kita tuh tak ada beda. Oh lah tua-tua Bapak misalnya
apa anakku itu tua, tapi Pak diajak aja ya terus kan. Bergabung dengan kalian itu kan sebuah nilai itu. Iya. Kadang-kadang Pak orang tua ini perasa kata orang kan. Nanti enggak ada bedanya, kita sama-sama aja di bawah. Jadi itulah ketertarikan Bapak Kekeluargaan, tinggi kekeluargaan itu. kekeluargaan. Tinggi kekeluargaan. Benar-benar. Dengan mahasiswa pun sebenarnya bandingkanlah dosen yang ada di atau di bagaimana jaraknya dengan mahasiswa, mana peduli orang tuh. Kalau membayar ya melalui rekening aja langsung, jangan coba-coba tertunda, nanti hilang nama kita tuh nak bayar. Kalau kita enggak, apa yang kurang lagi berapa sanggup? Nak per bulan, nak per tahun, nak sekaligus. Ditanya pelayanan kita tadi soal ekonomi itu kan. Mana lagi kampus seperti itu? Kepala kampus, dosen, pergi kemana-mana ya langsung ke rumah mahasiswa, tahu dia keadaan kehidupan mahasiswanya. Tinggal dia berpikir tak mau maksa-maksa kita. Beri kesempatan lagi, diberi kelonggaran. Tak ada kampus seperti itu. Ya kamu mau kuliah, siaplah. Semua harus siap kalau di kampus lain. Kalau tak siap, kita tinggal. Kita di sini enggak. Di sini kekurangannya tetap dibantu. Tak juga bisa, tak ada duit. Asal ada kemauan, sampai dia tamat. Dia bekerja, besok dibayar kan. Jadi ansur-ansur anak kampus seperti itu. Sampai kepada mahasiswa. Gitu Bang Mei. Itu ya kesan Bapak berarti. Iya. Nah, berarti lanjut pertanyaan tadi untuk pesan kepada Itu kesan. itu tadi kesan. Iya. Ya. Sekarang pesan malah. Pesannya, Pak. Pesan untuk adik kita nih yang kan udah selesai ujian sekarang SN apa SB. Iya. Ya kan, ada yang masih galau Pak. Iya. Nah, itu apa pesan Bapak Kalau untuk Pak Yuhasi nggak adik-adik lagi. orang Untuk tua, anak-anak, anak-anak. Iya. Iya, nggak ada adik, anak-anak. anak Bapak di luar sana. Di luar sana, baik kepala-kepala sekolah, Iya. Guru, orang tua. SMK yang ada di Riau terutama, mulai dari Rokan Hulu kawan-kawan, di Rokan Hilir, di Dumai, di Meranti, di Kuansing, Inhil, Inbu, Pulalawan, Kampar, semua kabupaten kota kan kepala sekolah, tidak ada lagi yang tidak kita sampaikan informasi. Dan juga pada kawan-kawan guru BK yang tempat bertanya anak-anak, Iya. yang mengarahkan masa depan bakat anak kita itu, kemudian diukur kemampuan dengan misi yang dimiliki, pekerjaan orang tua, jangan sok-sok kan. Jadi kalau untuk dunia kini ya skill itu memang sangat nomor satu. Tak bisa ijazah nih itu untuk mendukung lagi nanti mungkin untuk menaikkan jabatan atau pangkat. Luar negeri kan dah lama seperti itu, di Australia, di Malaysia. Kamu ingin kerja? Ya, berapa gaji tak ditanya. Kerjalah dulu, nanti berapa bayarnya, upahnya. Jasa itu sesuai dengan kemampuannya tadi, skillnya tadi. Beda yang kita jasa S2, S3, nanti diukur itu. SD sekian, SMP sekian cuma, sama SMA cuma sekian gaji, tidak bisa ditambah lagi. Ingin tambah nanti, tambah kuliah. Di Republik kita kan, di luar tidak gitu. Sehingga orang tuh cepat maju. Jadi ijazah untuk mendukungnya aja lagi. Ke depan nanti kalau orang tuh tahu, jadi LP3 inilah jauh maju dulu sebenarnya. Cuma macam tadi kan orang ya gelar ke gelar aja kan. Padahal gelar tuh macam di kampung bapak lah. Tamat kita sebut lah universitas dapat gelar, tapi pulang ke kampung mendodos juga. Kemudian mendompeng juga. Diikuti orang tua jadi beristri lagi habis itu. Tadi bukan dia yang beristri, bapaknya yang beristri bertambah. Dia biaya hidup nanti bapaknya juga ya. Iya ya, istri dia jadi tanggungan bapaknya. Bapaknya, cucunya bapaknya juga. Jadi bapaknya bertambah bini. Bukan anaknya yang berbini. Benar juga Ya ya banyak Bang kan ya. di sana. Waduh. Ya Wak, makin berumur juga kan. Nampak orang berdua Wak, anak berdua pula. Kerja skill dah ada. Ijazah dah, wah ijazah kemana-mana enggak juga. Tipis, mimpi-mimpi sepatunya kena kesana kemari mencari kerja kan. Enggak juga dapat. Nah, itu. Jadi itulah pesannya. Intinya pesannya apa Apa nih, nih Pak? Pak?
Jadi intinya kita untuk era kini mau tidak mau, suka tidak suka, bagaimanapun eh, kehidupan milenial kini, ya dunia ini sudah global lah. Itu sebuah globalisasi dulu kan. Iya. Ingin kita hebat atau meningkat dengan pekerjaan kita tadi, tingkatkan kualitasnya tuh. Yang persaingan itu seperti itu. Misalnya tukang bakwan misalnya, atau tukang goreng pisang. Ya bagaimana bakwannya tuh bulan ke bulan bertukar rasanya. Nah, Berubah kan, sehingga dikejar orang. Kalau enak itu dimanapun, pasti dikejar oleh orang. Iya, cuman inovasi. Inovasi itu nama istilah sekarang kan. Nah, tingkatkanlah itu yang global itu. Kita dicari. Jadi insya Allah kita memang bercita-cita LP3I ya sekarang mencari kan, pergi kita sekolah. Dan pada saatnya nanti dengan kualitas dan hebatnya kita di dalam kompani, besok orang mencari kita lagi. Di mana LP3I itu? Di mana LP3I itu? Nah, itu nanti doa kita bersama, ikhtiar kita. Nah, sekarang biarlah kita mencari dulu, tak apa-apa. Sebab itu kan perlu proses. Apalagi dengan, ya walaupun ada di masing-masing kabupaten kini lanjutan sekolah orang-orang yang bekerja, tapi itu kan hanya persyaratan saja. Iya. Skillnya kan tak berubah. Nah, kita ini betul-betul mencetak orang-orang jadi hebat. Macam-macam Ananda semua lah kan. Orang IT Agung, Nai, Dea, tambah kawan-kawan yang lain. Kan kalau sekarang nih istilahnya ubi lah, kemana dicampaknya kalian lah bisa tumbuh sendiri. Insya Allah. Kita sambil berdoa terus kan. Sebab kalau kita hanya berikhtiar aja, tak ada doa, itu namanya kata kepala kampus menguji Tuhan. Kita sambil berikhtiar berusaha nih, doa senjata kita, jangan tinggal. Kapan waktunya kita tahu itu, karena itu sudah kita pelajari semua. Banyak berdoa sambil kita berusaha, pasang niat selalu positif thinking dengan orang, jangan negatif-negatif aja, yang buruk-buruk aja cerita kita, sebab buruk pun kita harus sebut baik. Doa itu sama dengan melempar bola itu. Kita sebut orang, kita memaki orang, kita caci orang dengan kesalahannya. Nanti doa kita itu kan berangkat ke langit. Nanti turun ke bawah, ke kita lagi perginya tuh, buruk jadinya. Iya. Tapi kalau kita menyebut orang baik walaupun buruk, kita sebut baik, doa itu berangkat, dia turun lagi ke kita, ya baik. Akhirnya kita jadi orang baik. Di pandangan kita dalam magnik rezeki itu seperti itu. Harus selalu kita menilai orang baik. Positif Nah, thinking. positif. Itulah Oke. Ananda. Oke, luar biasa sekali nih. Berapa menit nih? Ini terlama kayaknya ya. Panjang. Banyak ibarat kata apa ya? Pencerahan apa, ilmu kita dapat. Ilmu yang kita dapat Jangan pasti terlalu banyak. lama. Tentunya juga sindiran-sindiran pedas ya. Terus kena kayak nih. Oke, teman-teman, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Yuhasri. Sama-sama Ananda, sama-sama. Ilmunya dan juga pengalamannya menjadi kaca perbandingan untuk kami. Terima kasih. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya tentunya ya Dea. Yap. Kami saya host Bay dan Saya Dea. juga Mbak Yuhasri. Asri. Pamit undur diri. Sekian.